Alhamdulillah. Ya, anak-anakku usia SMA itu adalah usia yang dikatakan sebagai usia muda ya, usia remaja yang menjelang usia muda begitu ya. Jadi bagaimana kita berharap di usia remaja ini kita belajar untuk membuat sebuah karya begitu. Dan insya Allah nanti ketika antum itu saat ini sudah belajar untuk membuat karya, nanti pada saat antum itu di usia yang sudah matang, usia matang itu sekitar 20 ya, 25, 23 gitu. 30 bahkan 40 gitu ya. Itu usia matang-matangnya. Antum sudah terbiasa untuk membuat sebuah karya dan akhirnya membuat karya besar bagi bangsa kita. Kita ingat bagaimana kisah sejarah berkenaan dengan pemuda, karena pemuda ini satu fungsinya itu adalah sebagai agen of change ya, sebagai agen perubahan. Nah, kita itu sebagai agen perubahan, sejarah sudah membuktikan bagaimana para pemuda itu membuat sebuah karya, membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Saya kemarin ceritakan ini ya ke teman-teman anak-anak SMA IT, anak soleh ya. Jadi dalam sebuah sejarah gitu ya, itu ada sebuah gerakan anak-anak mahasiswa eh, jurusan kedokteran gitu ya, mahasiswa jurusan kedokteran di jam 9 pagi itu mereka membuat sebuah rapat besar dan mereka akhirnya mendirikan Budi Utomo. Dan Budi Utomo ini adalah mereka bukan hanya bergerak di dalam kesehatan saja gitu ya, memikirkan masalah kesehatan saja, tapi mereka memikirkan tentang bangsa. Sekali lagi kisah yang lain adalah bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu eh, ada karena salah satunya ya karena semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi ada satu hal yang bisa mendorong di sana yaitu pada saat Bung Karno sebelum memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno ini diculik oleh para pemuda gitu ya. Mereka Bung Karno ini diculik, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda, diasingkan begitu ya, dan mereka mendesak gitu ya, mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bahkan kata-katanya para pemuda saat itu adalah, wahai Bung Karno, kalau kamu tidak bisa melakukan proklamasi kemerdekaan saat ini, gitu ya, lalu kalimat itu dilanjutkan oleh Bung Karno dengan mengatakan, maka aku akan tebas uh, leherku begitu. Jadi itu kata-katanya para pemuda yang mendesak pada Bung Karno. Begitu juga nak bahwa apa namanya peran kaum terutama peran kaum muslimin gitu ya. Itu juga sangat besar sekali gitu ya. Salah satunya adalah pada saat proklamasi kemerdekaan siapa yang punya peran besar di sana? Siapa yang punya rumah eh, yang dipakai untuk proklamasi kemerdekaan gitu. Itu tempatnya orang Muslim, orang Arab begitu ya, yang digunakan sebagai tempat untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah nak beberapa kisah bahwa sosok-sosok pemuda itu sangat dibutuhkan. Antum yang saat ini sudah remaja, sudah usia SMA dan mungkin ada yang sebentar lagi mau kuliah, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk menjadi agen perubahan gitu. Kita mari berubah. Agen perubahan seperti apa? Agen yang diinginkan, agen perubahan agar menjadikan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan hari ini kita Foxit luar biasa ya mengadakan acara seminar tentang politik begitu ya. Artinya kita itu bukan tabu terhadap politik, kita tidak berpikir negatif ya terhadap politik, tapi politik itu adalah kehidupan kita gitu. Kita mau makan itu juga berpolitik. Misalnya contoh ya, bagaimana antum itu memanage makanan itu agar lauk dan nasi dan sayur itu habis duluan. Karena kalau nasi habis duluan, masih ada lauk begitu ya. Pengennya nambah gitu. Tapi kalau ada lauk, nggak ada nasi, tapi nggak ada lauk, bingung gitu ya, cari lauk lagi gitu. Tapi bagaimana akhirnya endingnya itu adalah sama-sama gitu ya, habis. Gitu. Itu juga manajemen politik ya, gitu ya. Kita ingin apa namanya
atur makanan pun berpolitik begitu, berstrategi gitu ya. Apalagi dalam kehidupan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia ini butuh tangan-tangan orang yang amanah, butuh tangan-tangan orang yang baik begitu ya. Dan antum kalau misalnya sudah apa namanya kita berpikir tentang politik, lihat deh itu debat capres, debat cawapres begitu ya. Karena itu sebagai pengetahuan bagi kita, jangan sampai kita itu memberikan amanah pada orang-orang yang tidak layak, pada orang-orang yang tidak tepat, pada orang-orang yang tidak amanah gitu ya. Karena kalau kita memberikan pada orang yang tidak amanah, bumi ini akan rusak gitu. Allah apa namanya manusia-manusia yang ada di bumi ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Gitu ya nak ya, barakallah kepada antum dan semoga ini dijadikan sebagai Allah jadikan sebagai amal kebaikan kalian sehingga menjadi tambahan amal-amal bagi kalian. Barakallah. Ini adalah acara pertama Foxit dan semoga tidak terakhir ya acaranya WFCS. Amin. Semoga habis ini ada acara misalnya apa tak apa gitu ya. Oke, barakallah. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Alimin sudah hadir. Terima kasih. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak sambutan daripada Ustazah Yulita selaku Ketua JSIC wilayah Nusa Tenggara Barat, dan semoga bisa menemani kita lanjut selama seminar beliau. Oke, selanjutnya kita insya Allah akan langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi berkaitan tentang seminar peran Gen Z dalam politik nasional. Dan insya Allah akan langsung dibawakan oleh salah satu sepuh kita, salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Ali. Sebelum masuk ke materi, saya mohon izin untuk membacakan biodata singkat dari beliau, kurikulum kita yang sudah saya siapkan. Nama Ustadz Alimin, tempat tanggal lahir Sumbawa 2 Juni 1982. Cita-cita beliau singkat, padat dan jelas, yaitu masuk surga Firdaus. Tentang keluarga, beliau alhamdulillah sudah berkeluarga. Istri beliau bernama Ibu Rahma, memiliki anak baru 3 Ustaz ya. Insyaallah nambah. Yang pertama yaitu Nadifah Al-Mahayatana, yang kedua Muhammad Bilal Abdurrahman, dan yang ketiga Aisyah Maryam. Selanjutnya harapan terbesar dalam hidup beliau cukup singkat juga, yaitu bermanfaat. Untuk riwayat pendidikan, Ustadz Alimin menjalani SD beliau di SDN Lopo Beru, melanjutkan SMP di SMPN 2 Lape Lopo, melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Sumbawa, melanjutkan pendidikan ke arah kuliah yaitu mengambil D1 Teknik Informatika di Al-Rahma Education Center di Mataram, dan selanjutnya beliau mengambil sarjana S1 di FKIP Matematika di Universitas Mataram atau UNRA. Pengalaman atau jabatan yang sedang beliau emban, yang pertama yaitu Ketua Yayasan Bukit Quran Nusantara atau kita singkat dengan nama BQN. Yang kedua adalah tim kaderisasi BPPFLP, dan yang ketiga Ketua Satgas, Satuan Tugas Pembinaan Generasi Muda Nusa Tenggara Barat. Kesukaan atau hobi beliau saat ini adalah desain grafis. Motivasi untuk generasi muda yang disiapkan untuk beliau, Anda hari ini adalah apa yang Anda pikirkan kemarin, dan Anda esok hari merujuk pada apa yang Anda pikirkan hari ini. Hal yang menjadi penyesalan dalam hidup beliau yaitu adalah menunda, dan hal yang paling menyenangkan selama hidup beliau adalah ikut berdakwah. Demikian kurikulum kita dari beliau pemateri kita hari ini, Ustadz Alimin. Dan tanpa menunggu lama, kita akan langsung masuk kepada materi kita hari ini, yaitu peran Gen Z dalam berpolitik. Insya Allah langsung kita serahkan kepada pemateri
Pada Ustadz Alimin waktu dan tempat disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidon wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang saya hormati Ketua JSIT Indonesia Nusa Tenggara Barat, Ustazah Yukita Nurma Yudhina SSI, beserta jajaran yang hadir kali ini juga ada Ustaz Rodi Atmaputra, wilayah JSIT. Yang saya hormati Ketua Poksit ya, Kak Wafi Daul Haq ya, kemudian bersama timnya yang ada di Poksit ya, semoga sehat selalu ya, memberikan inspirasi bagi banyak orang ya, pemuda-pemuda yang insya Allah punya potensi baik dan insya Allah akan ditularkan ke banyak orang, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para peserta mungkin anggota OSIS ya, utusan masing-masing SMP, SMA, IT se-Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya. Baik, kita bersyukur kepada Allah ya teman-teman. Kita ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Ada berapa orang nih di peserta ini? Ada sekian orang. Sekian orang yang hadir ya. Ini sama dengan ribuan orang loh teman-teman. Ya, kalau sebanyak ini saja itu akan sama dengan sekian ribu orang ya di masa depan, karena Anda semua adalah pemimpin-pemimpin hari ini, besok, dan masa depan insya Allah. Nah teman-teman sekalian, tadi saya mau mengawali, Ustazah Yufi sudah mau mengawali bagaimana tentang pemuda ya teman-teman sekalian. Tentu membicarakan pemuda ini kalau kita tulis nggak akan selesai ya. Bagaimana peran, bagaimana kontribusi pemuda dari sebelum kemerdekaan, dari zaman Rasulullah SAW ya. Peran pemuda itu tidak akan lekang oleh sejarah, punya pencinta emas sejarah yang perlu kita ambil ibrahnya, perlu kita ambil inspirasinya. Bukan untuk kita sesali, tapi untuk kita contoh bahwa peran-peran pemuda itu banyak. Bahwa pemuda itu merupakan iron stock, adalah harapan masa depan. Ya, maka nggak neko-neko membicara pemuda itu pastilah bicara tentang semangat, bicara tentang hal yang sangat luar biasa. Hari ini alhamdulillahnya saya diberikan kesempatan untuk mengambil hikmah yang banyak dari antum semuanya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih atas usahanya, atas undangannya, sehingga saya rasanya kembali muda nih Kak Wafi ya. Ketemu sama anak muda yang luar biasa semangatnya hari ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum Ustaz memulai ya, hari ini kita mengajak juga untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang baik, yang kita dari tidur kemudian sampai bangun ya, kita mencontoh seluruh aktivitas beliau insya Allah. Nah, sebelum Ustaz mulai hari ini, tadi sudah diperkenalkan saya dengan aktivitas-aktivitas seperti itu juga pernah jadi muda juga. Tapi tadi Kak Zen tadi menyebut saya paling sepuh, waduh ngeri banget ya. Paling sepuh, paling tua rasanya. Tapi saya kayaknya semangatnya tidak kalah mudanya saya. Baik, sebelum Ustaz mulai, teman-teman sekalian boleh menggunakan chat room ya teman-teman sekolah, boleh mengetik satu kata positif yang mewakili perasaan antum-antuna hari ini, pagi hari ini ya. Satu kata saja, nggak usah banyak-banyak, satu kata positif. Dimulai dari sekarang, silakan ketik di chat room, satu saja. Semangat, nah, Kak Wafi pernah optimis, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Apalagi nih, optimis, semangat, bahagia, Mbak Hanum bahagia, ya Kak Isa optimis, Kak Wafi semangat, siapa lagi yang ngetik? Lisana ceria, itu maksudnya ya. Oke, siapa lagi? Mbak Hanum juga mengatakan bahagia. Zen mengatakan senyum. Wow, senyum ya. Tabassumuka liwajilahi sedekah. Alifia mengatakan bersyukur berkah. Mbak Lisana ceria, senang, bersyukur. Abdurrahman mengatakan
Bersyukur Kak Fatih mengatakan senang, Hanum sehat, Masya Allah. Rizky bertaubat. Kenapa Niki ya pagi-pagi bertobat? Ini tone-nya positif banget sih pagi-pagi kita bertobat ya. Astagfirullah, astagfirullah. Rafelia Caira, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Mbak. SMP Minal Rumah fighting, ngajak berantem nih, ngajak semangat insya Allah ya. OSIS SMP Minal Rumah, OSIS SMP Minal Rumah berusaha. Thank you. Ya, teman-teman sekalian, silakan yang mengetik, bagi yang belum mengetik, silakan teman-teman sekalian. Ini satu kata ini teman-teman. Meskipun sederhana, sehat, bersyukur, bertaubat, senang, fighting, senyum, bahagia, itu walaupun baru kepikiran kali ini, teman-teman sekalian, saya merujuk pada apa yang saya sampaikan tadi, nasihat bagi, bukan nasihat ya, kata-kata quote lah ya, tadi yang dibaca oleh Kak Zen tadi ya, bahwa Anda itu ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan kemarin. Ya, kalau Anda hari ini ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan kemarin, dan Anda esok hari itu sangat terkait dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Satu kata, senang, senyum, bertobat, itu bisa jadi perasaan kita yang akan menentukan langkah kita esok. Langkah keberhasilan langkah menjadi pahlawan kita, menjadi pengusaha kita, menjadi politisi kita, menjadi siapapun kita, ditentukan dari apa yang kita pikirkan hari ini. Ya, you think kreatif, positif, semangat produktif, maka itulah hidup Anda. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang loyo, nggak punya semangat, gurunya killer, maka itu yang mewakili hidup kita ke depannya. Tapi kalau kita produktif, kreatif, positif, itu akan menjadi doa yang akan terus bergema bagi kehidupan kita. Yakin aja tuh teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah. Makasih teman-teman ya. Ustadz, sebentar. Suaranya terlalu kencang atau kekecilan? Pas. Alhamdulillah. Ya maaf ya. Ini pagi-pagi soalnya. Ini kayak udah jam 12 siang nih. Kayak matahari sudah menyengat rasanya. Udah panas gini. Baik Ustadz, izin share screen untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi ini kita niatkan untuk teman-teman. Bukan untuk nyogok teman-teman nih. Untuk bisa kontribusi terbaik gitu ya buat bangsa kita 2024, tapi ini menjadi ikhtiar kita bersama bahwa pemuda itu punya peran, punya kebaikan. Bayangkan teman-teman sekalian, tahun 1909 ada yang sudah lahir 1908, 1908 teman-teman sekalian. Saya belum. Ibu kita juga belum lahir saat ya. Semuanya pada belum lahir tuh. Oke. Baik, apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Ya. Boleh? Kak Rizky boleh baca Kak apa judul yang kelihatan itu Kak? Mohon maaf. Gen Z, peran besarmu di tahun politik. Nah, Gen Z, peran besarmu di tahun politik. Alhamdulillah. Ya ini Ustaz ini akan bukan kajian ya. Kita coba untuk mengulik bagaimana sih peran Gen Z, bagaimana peran besar kita. Benar nggak sih kita punya peran besar? Jangan-jangan kita nggak punya suara nih, nggak punya pengaruh nih kalau kita ikut dalam kompetisi ini, dalam kompetisi politik tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, Ustaz balik ke apa yang disampaikan Ustazah Yuvita tadi, 1908. Ya, kita masih ingat ya kalau kita baca sejarah, ya mahasiswa kedokteran di ruang kelas mereka tuh jam 9 pagi, teman-teman. Mereka mendeklarasikan namanya Budi Utomo, ya. Yang setiap tahun tanggal 20 Mei kita peringati bagaimana pemuda. Kemudian mereka itu bukan narasi kesehatan saja yang disampaikan, tapi juga bagaimana mereka ingin memberikan kehidupan yang lebih baik buat masyarakat Indonesia saat itu. 1908 loh teman-teman. Kemudian tahun 1928 Muhammad Yamin berserta teman-temannya, ya Kaca Sungkana ya dari Madura mendeklarasikan yang namanya Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda bersatu untuk menyatakan ya satu bahasa, ya satu tanah air, satu bahasa, ya Indonesia. Itu pemuda punya peran yang luar biasa dalam sejarah kita. 1945 tadi Ustazah Yuvita juga sudah men-spill tadi bahwa pemuda-pemuda yang meminta kepada Soekarno, Bung Karno saat itu untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia.
Jadi sejarah itu memberikan catatan kepada kita bahwa anak-anak Indonesia, kalau kita saat ini mungkin Gen Z milenial itu selalu punya tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa, sejarah kegemilangan bangsa kita. Sehingga perlu nih, saya ini menarik banyak aspirasi kebaikan pagi ini dari antum semuanya. Perlu nih, saya ingin tahu isi kepalanya teman-teman. Saya tahu kok, teman-teman lahir di era di mana teknologi itu udah sangat familiar buat kita. Antum lebih paham dibandingkan orang tua antum. Ya, antum lebih bisa menggunakan teknologi ketimbang orang-orang seperti Ustadz ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, Ustadz ingin memberikan ruang bagi teman-teman untuk memberikan nanti pendapatnya, ya sharing ya kepada kita semuanya. Peran besar setelah Ustadz akan sampaikan hal berikut ini. Namun sebelumnya, Ustadz ingin mengajak teman-teman bermain dulu ya teman-teman. Boleh nggak teman-teman bermain dulu ya? Halo? Boleh ya teman-teman. Ya, kita coba main teman-teman, main tebak-tebakan. Yang ada sudah kelihatan nggak di layar? Nama kita opener dulu ya, kita membuka materi kita hari ini. Namanya kita ini namanya Who is he? Who is he? Siapakah dia? Nah, teman-teman hanya boleh menebak ya, boleh menebak setelah Ustaz nanti membuka kotak kuning ini ya, teman-teman. Nah, ini clue-nya adalah orang keren gitu ya, orang keren yang punya peran besar buat Indonesia. Orang keren yang punya peran besar buat Indonesia. Antum boleh langsung jawabnya di chat ya. Siapakah dia gitu ya. Ini materi tentang puzzle tentang orang yang punya kebaikan buat Indonesia. Oke, sudah siap teman-teman bermain? Are you ready? Ready. Oke, ini di mute ya? Di mute semua ya? Boleh di unmute teman-teman untuk awal ini, boleh di unmute ya, untuk kita main kali ini boleh di unmute. Teman-teman, oke. Apakah sudah siap bermain? Siap. Siap. Oke. Who is he? Kita coba ya. Antum langsung tebak, boleh ngomong, boleh juga ngetik di chat room. Siapakah dia? Pangeran Kelihatan Diponegoro. nih. Siapa nih? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ini pernah ya? Pernah saya sampaikan ya. Oke, yang belum pernah, ini adalah Pangeran Diponegoro. Baik, teman-teman sekalian, Diponegoro asalnya dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Apa peran besarnya teman-teman? Kira-kira? Ulama Indonesia. Apa nah? Ulama Indonesia. Ulama Indonesia. Apalagi dia punya karakteristik apa, teman-teman? Berani. Berperang melawan Pahlawan. Oke, masya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Oke, yang selanjutnya. Oke. Soekarno. Boleh di chat room teman-teman. Soekarno. Oke, belum ya. WR Supratman. Pangeran Diponegoro. Wah, Zidan mengatakan Soekarno. Masya Allah ya. Zidan mana nih? Zidan Afkari atau Zidan anak soleh nih? Oh, Zidan anak soleh. Oke. Soekarno. Oke, Anu juga mengatakan ini adalah Soekarno. Kita lihat lagi nah, teman-teman sekalian. Sudirman. Oke. Kita coba buka. Kira-kira siapakah dia? Silakan ditebak teman-teman. Tadi Kak Zian mengatakan ini adalah Jenderal Sudirman. Ada yang nyebut ini Soekarno. Who is he? Kita buka lagi ya. Ada yang jawab nggak di chat? Soekarno. Wah. OSIS SMIT Minal Ulama mengatakan ini adalah Soekarno. Kita coba lagi Kak. Kita coba, belum satu suara ini. Oke, siapakah dia? Halo teman-teman. Belum ada yang chat ya. Ini adalah siapa kira-kira? Oke, ini adalah ada yang nyebut tadi ya. Ada yang nyebut Kazan, nyebut adalah Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, karakter apa yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman yang Anda tahu dalam sejarah nih? Jenderal Sudirman tuh apa sih? Apa sih yang kita perlu spill tentang beliau ini? Kenapa harus ditampilkan di slide-nya kita kali ini? Tidak menyerah. Pemberani. Halo? Halo. Ya, boleh deh teman-teman. Kenapa Jenderal Sudirman ini perlu saya sampaikan di sini? Apa inspirasinya bagi antum, Jenderal Sudirman? Pemberani, Zat. Pejuang. Pemberani. Oke, thank you.
pejuang pemberani, mewakili karakter beliau, pejuang pemberani, pahlawan gerilya, punya pasukan yang banyak ya. Satu lagi boleh deh, satu orang apalagi yang sangat melekat pada diri beliau karakternya dari Jenderal Sudirman. Tidak menyerah dalam memperjuangkan. Tidak menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, alhamdulillah, thank you. Dia adalah sosoknya apa teman-teman? Kalau melihat songkok hitamnya, beliau adalah sosoknya apa kira-kira teman-teman? Muslim. Beliau religius ya. Beliau adalah orang soleh. Peperangan tidak menyurutkan semangat beliau. Oke, gambar ketiga. Teman-teman silakan di chat teman-teman. Siapakah dia? Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka. Oke. Kita coba lagi ya. Siapa kira-kira? Oh, sudah ketebak kira-kira? Silahkan dikirim di chat teman-teman. Oke, ada yang bisa menebak lagi sekali deh, bisa coba. Siapakah dia? Halo? Ada yang bisa menebak? Ustaz buka. Siapakah dia? Ada yang tanda nggak? Boleh. Buya Hamka. Buya Hamka, baik. Ini salah satu tokoh negosiator ulung teman-teman sekalian. Tokoh bangsa, ya. Negosiator ulung yang luar biasa. Itu dasarnya Sumatera Barat. Ya. Nah, Ustaz spill ya. Namanya adalah Muhammad Nasir ya teman-teman. Muhammad Nasir. Baik, teman-teman sekalian, kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri teman-teman sekalian atas usaha kita hari ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah bermain hari ini. Ini ada hubungannya dengan apa yang Ustaz akan sampaikan hari ini ya. Ada tadi Jenderal Sudirman, ada siapa lagi? Yang pertama kali adalah Pangeran Diponegoro, yang ketiga adalah Muhammad Nasir. Oke, teman-teman sekalian, Ustaz ingin mengajak kita mencoba, ini udah biasa nih Ustaz, kita ngaji Ustaz, nggak apa-apa hari ini untuk menyegarkan suasana kita menghadapkan hati kita, saya ingin mengajak antum untuk mentadabbur Surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan umat untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ustaz menggarisbawahi tentang kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita ini nih teman-teman bro and sis, kita adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh orang tua kita untuk manusia. Syaratnya apa teman-teman sekalian? Bagaimana kita senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dengan kemungkaran. Nah hari ini Ustaz ingin mengajak tentang kebaikan-kebaikan kita. Ingin mengulik kebaikan antum semuanya. Ustaz tidak ingin fokus pada kekurangan kita, karena sejatinya kekurangan kita banyak. Di sisi lain kebaikan kita juga jauh lebih banyak ketimbang keburukan yang kita punya sebenarnya. Kalau kita sadari. Ya teman-teman, jadi satu dulu. Kita ingat nih, kita adalah makhluk yang penuh dengan kebaikan sejatinya. Kalau kita mencoba menyesamai ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Tentu dengan segala maknanya, tentu dengan segala kekuatan yang kita miliki teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita mesti bicara tentang politik hari ini? Kenapa sih harus kita spill tentang politik? Kenapa Gen Z kudu ngerti nih, kudu paham tentang politik? Nah, karena kita adalah siswa dari Sekolah Islam Terpadu yang sekolah sehari-harinya tentang keislaman, maka kita ingin lihat nih bagaimana Islam meneropong tentang politik itu sendiri, agar kita juga punya pemahaman, oh ternyata Islam itu adalah bagian tidak bisa memisahkan antara kehidupan kereligiusan kita, Al-Qur'annya kita dengan kehidupan politik. Karena Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Islam tuh
mengatur seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Yang kecil-kecil, remeh-temeh. Kita ke kamar mandi, gitu. Urusan yang nggak penting-penting amat gitu ya. Kita wudhu, kita melihat bulan, kita memakai baju, tidur, semuanya udah adabnya dalam Islam. Ya masa iya Kak, urusan negara, urusan yang mengatur urusan kita, urusan bernegara, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, seluruhnya mesti juga diatur tentang Islam. Iya kan? Nggak mungkin Islam nggak ngatur semuanya. Nggak mungkin Rasulullah lupa membahas tentang ini. Nah sehingga hari ini Ustaz ingin mengajak kita sama-sama melihat nih, meneropong, oh ternyata Islam itu ngatur politik juga ya. Gitu. Ya teman-teman, itu dulu. Nah teman-teman kalian, politik menurut kalian kalau mendengar kata politik, apa yang ada di pikiran kita? Boleh teman-teman nulis di chat ya teman-teman. Kalau dengar kata politik, identik dengan apa sih politik itu teman-teman? Boleh di chat, ditulis teman-teman sekalian. Kalau kita dengar kata Islam, aku nih apa yang kebayang? Kebayang apa sih kalau tentang politik itu? Boleh teman-teman boleh diketik di chat, mohon ya teman-teman silakan. Kalau dengar kata politik, aku tuh mikir ini Ustaz, aku mikir tentang kuda misalnya. Aku nih mikir tentang jalan raya. Boleh aja, silakan teman-teman. Apa yang antum pikirkan kalau mendengar kata politik? Silakan teman-teman, nggak usah takut salah, semuanya pasti ada maknanya bagi Ustaz dan bagi bangsa kita yang akan melihat video ini. Silakan teman-teman, boleh di chat room menulis kira-kira kalau kita mendengar kata politik, kita bayangkan tentang apa sih? Kotor misalnya. Oh, politik itu nggak menyenangkan. Politik itu nggak asyik misalnya. Boleh deh teman-teman, tulis di chat ya, siapapun boleh. Kok. Kalau mau berpendapat juga boleh. Apa yang pendapat teman-teman tentang politik? Ustaz stop share dulu ya, teman-teman. Oke, silakan. Yang di depan Ustaz tuh ada Kak Fatan Zidan Abkari, ada OSIS SMT Binaul Ummah. Nah, teman-teman, ada oligarki. Oke, politik itu pemerintahan, keren ya. Kerjasama dan korupsi. Wah, Mbak Kaisa mengatakan pemimpin, Mbak Hanum kekuasaan. Kak Zidan pemerintahan, korupsi, kekuasaan, oligarki. Masya Allah, ngerti oligarki juga ya Kak Zidan, keren. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Terima kasih ya teman-teman sudah men-spill kata-kata yang terbayang kalau kita dengar kata politik. Ya, ada pemerintahan, ada demokrasi, kekuasaan. Baik, kita coba lihat bagaimana pandangan Islam tentang politik kita. Kita coba lihat. Oke, teman-teman. Slide saya sudah kelihatan, Kak Zen? Boleh acungkan jempol? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Antara Islam dan politik. Kita coba lihat. Sudah berpindah slide-nya, Kak? Kak Zen? Ya. Kita sedikit aja spill tentang politik dan Islam. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Islam itu ada makna sendiri tentang politik. Almarhum Kiai Haji Sahal Mahfuz ini tokoh besar NU ya teman-teman, keren banget nih teman-teman. Ini beliau mengatakan politik itu asiasa. Bahasa dari bahasa Arab asiasa, siasat. Ya. Dalam fikih Islam, menurut ulama Hambali beliau mengatakan bahwa politik itu adalah sikap, perilaku, kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan kepada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah. Itu adalah politik. Islam itu juga mengatur ini. Beliau juga melanjutkan teman-teman sekalian, ulama Hanafiyah mengatakan politik itu yang mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Nah, bagi para nabi terhadap kaumnya. Dan menurut pendapat ini tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama poros nabi tugas itu hanya meliputi urusan lahiriah saja. Baik, yang selanjutnya Almarhum Kiai Haji Sahal Mahfuz mengatakan bahwa ternyata politik itu nggak ansih tentang sesuatu yang mungkin menurut kita cuma oligarki kah gitu. Ternyata tujuan besarnya teman-teman, Masya Allah, ini agak ngeri sedap sih bahasanya ya. Ternyata ini adalah maqasid syariah. Maksud syariah diciptakan itu masuk ke dalam politik itu. Politik itu bisa menjadi payung untuk satu, memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam. Jangan bayangkan tentang demokrasi yang ada saat ini teman-teman ya.
Maksudnya siasah syariah. Yang kedua adalah memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. Jadi menjaga pemikiran, membiarkan gagasan itu tumbuh. Itu politik itu. Bukan men-skip gagasan ilmiah, itu enggak. Yang ketiga teman-teman, memelihara jiwa. Ya, memelihara jiwa kita, jiwa raga kita dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang primer, sekunder maupun suplemental. Itu tujuan kita ada politik itu yang syar'i, teman-teman. Dan yang keempat teman-teman sekalian adalah memelihara harta kita agar tidak dirampas oleh orang-orang yang ingin menjajah negeri kita. Bayangkan 3,5 abad katanya kita dijajah. Maka siasah pahlawan-pahlawan kita yang tadi Ustaz spill 3 orang saja, baru 3 aja, saja banyak banget pahlawan kita. Itu mereka benar-benar menginginkan Islam yang mereka dapatkan. Itu agar mereka memelihara hartanya, kekayaan komoditas negara kita. Ya, agar apa teman-teman sekalian? Agar tidak dikuasai oleh asing. Agar kita jaga. Mereka berkorban harta bahkan jiwa mereka buat menjaga negeri kita, menjaga harta yang memang Allah kasih buat kita. Dan yang kelima teman-teman sekalian, politik itu kita tujuannya politik syariah teman-teman adalah bagaimana memelihara keturunan, ya, dengan memenuhi kebutuhan fisik ataupun rohani. Politik itu ngatur sesuatu yang memang menjaga keturunan, tidak sekadar misalnya lahir-lahir undang tindak kekerasan seksual misalnya teman-teman sekalian yang lahir kemarin, yang masih bermasalah sebenarnya gitu ya. Itu kalau kita menilik pasal-pasal masih ada yang bermasalah, tapi Ustaz tidak akan membahas banyak tentang itu, tapi bahwa produk politik itu sejatinya harus memelihara keturunan, menjaga akal, menjaga harta kita, menjaga agama kita tujuannya. Tidak sampai mengemiri agama, bahkan mohon misalnya ulama-ulama kita misalnya diapa-apain gitu. Politik itu harusnya melindungi ulama. Karena itu tujuan sejatinya kalau politik yang syar'i, teman-teman sekalian. Nah, Ustaz lewatin yang ini teman-teman sekalian, sehingga teman-teman sekalian butuh bagi kita untuk sadar tentang keputusan politik itu punya impact, punya dampak. Contoh, produk politik, hasil-hasil politik ini adalah contoh kenaikan harga BBM. Itu diliran politik, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita nggak mau ikut serta, nggak mau tahu tentang itu, maka ya kita bagaimana kita menjaga kestabilan harga. Kalau orang-orang yang duduk ya di parlemen, mereka nggak peduli dengan masyarakat, nggak peduli dengan rakyat yang mereka ingin membuat mereka kekayaan sendiri gitu. Dan yang paling penting teman-teman adalah undang-undang. Undang-undang tuh nggak, kalau udah diketok palu teman-teman, itu adalah produk politik. Bangun ibu kota baru IKN yang menyebabkan utang negara menumpuk ke luar biasa, kebijakan-kebijakan yang justru kadang-kala nggak pro rakyat, ya hanya pro segelintir orang saja yang ada di kekuasaan. Itu keputusan politik, dan kalau kita nggak ikutan, ya suara antum tuh sebenarnya sangat penting untuk mempengaruhi keputusan politik. Antum tuh sangat penting suara antum untuk menentukan the next president. Presiden kita berikutnya, itu suara antum pagi ini. Tanggal 14 Februari besok sangat menentukan. Tapi Ustaz ingin nyoba dulu, bukan memberikan kesadaran. Kita merenungkan bahwa, oh ternyata keputusan politik tuh benar-benar berpengaruh nih buat kehidupan kita. Tentang jalan raya, tentang kita boleh pakai jilbab apa enggak, gitu ya. Tentang Islam itu akan bertahan atau enggak, itu tergantung dari pilihan kita. Gitu teman-teman sekalian. Ya tadi Zen bilang oligarki, oh ngeri banget sih itu ya. Baik, nah teman-teman sekalian, ini juga teman-teman sekalian, supaya antum sudah SMA, kudu tahu nih sebenarnya, teman-teman, utang negara kita itu ya, 8.144,69 triliun rupiah hari ini teman-teman sekalian. Ya, di masa ini 8.144 triliun hutang negara kita. Artinya antum semua itu dibebankan dengan utang ini. Jadi kalau kita misalnya salah dalam memilih pemimpin, menentukan pemimpin berikutnya, artinya ini akan membekak ya ribuan kali. Ya, dulu di zaman SBY ini sekitar 2000-an, 2000 triliun teman-teman rupiah. Ini sudah masuk 8.000-an, 40% kali naik gitu, 4 kalinya. Dan ini sangat mengerikan.
Dan utang negara ya bisa tersebar macam-macam teman-teman sekalian, untuk pembangunan macam-macam, BLT dan sebagainya. Itu utang negara. Dan itu dari mana pembayarannya? Dari pajak. Pajak dari uang ibu antum, umi antum, bapak antum, abi antum. Dari kita, bukan dari mereka. Mereka cuma mendistribusikan saja. Begitu teman-teman sekalian. APBN kita untuk IKN sebenarnya, untuk ibu kota negara kita yang baru itu, yang di Kalimantan teman-teman, itu adalah 466 triliun dan itu pakai APBN teman-teman sekalian. Kalau ini dibagi ke seluruh provinsi kita, tentu akan sejahtera bangsa kita kalau itu dibagi beneran. Tapi karena sudah hasilnya undang-undang dan itu adalah keputusan politik, jadilah sekarang pajak dinaikin teman-teman tuh ya. Undang-undang cipta kerja itu menaikkan pajak sekian persen. Dana haji harus naik. Umat Islam agak menjerit untuk bisa naik haji. Itu apa teman-teman? Itu adalah produk politik teman-teman. Kalau kita nggak sadar, ya kita artinya akhirnya udahlah, ini kalau urusan saya, aku mending Mobile Legend aja, aku mending fokus PUBG aja. Enggak, mestinya kita ngerti, mestinya kita peduli bahwa negara kita sejatinya enggak baik-baik aja untuk urusan ini ya, untuk urusan yang lain kita bisa sholat, nggak ada yang larang kita berdakwah, alhamdulillah positif ada, masih ada untungnya. Tapi kalau kita nggak peduli dengan kondisi ini, maka lama-lama negara kita seperti salah satu negara, teman-teman. Ada satu negara yang udah nggak ada yang sudah nggak ada, dia miliknya Cina sekarang. Satu negara di Afrika. Itu dulu juga sama, dikasih utang negara, karena nggak bisa ngelola, udah negara itu dicaplok, diambil alih oleh Cina hari ini. Kongo, antum tahu negara Kongo? Itu udah nggak ada negara Kongo. Sekarang mereka udah milik negara Cina. Karena apa? Karena nggak bisa bayar utang. Nah, kalau kita nggak bisa bayar utang, teman-teman, Indonesia bisa diambil alih dan kita jadi enak dong saat kita jadi orang Cina. Ya enak, tapi kita terjajah di negeri kita sendiri. Tidak cukupkah kita dijajah 3,5 abad yang menyebabkan ribuan, ratusan, jutaan orang meninggal dunia, meregang nyawa untuk kemerdekaan bangsa kita. Maka kita mesti melek politik, ngerti bahwa suara antum itu sangat penting buat perbaikan negara kita. Tidak sekadar gimmick, tapi bagaimana kita gagasan untuk negeri kita itu bisa bermanfaat buat negeri kita ke depan. Tidak sekadar mana yang paling viral, tidak teman-teman. Tapi bagaimana pemimpin yang memberikan ruang bagi kita untuk bisa berkembang. Bahwa kita punya hak yang sama menjadi pemimpin negeri ini. Siapapun dia, nggak hanya sekadar anak pejabat misalnya. Nggak sekadar anak gubernur boleh jadi gubernur. Nah, gitu. Tapi antum, Mas Rizky, Kak Zen, Kak Wafi, ya, Kak Zidan nih, besok-besok antum lah yang akan meneruskan perjuangan Indonesia ini. Anak SIT jadi presiden. Wah, keren banget tuh. Jadi antum punya kesempatan yang besar buat menjadi pemimpin negeri ini. Tidak harus menjadi anak pejabat, anak gubernur, anak bupati. Nggak mesti. Meskipun antum bukan anak antum hanya sekadar anak pedagang, mohon maaf teman-teman sekalian, anak guru, tapi kita punya potensi besar untuk bisa memimpin, mengolah negeri ini dengan apa yang kita punyai, positive vibes yang kita punyai. Tuh teman-teman, itu yang paling penting. Yang ingin mengajak antum semuanya memikirkan bahwa kita mesti terlibat, kudu berperan aktif untuk politik yang positif, yang membangun, yang tidak menggadekan negeri kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa teman-teman sekalian kudu tadi Ustaz sudah sampai, kenapa Ustaz harus sampaikan spill itu tentang utang negara, tentang kondisi negeri kita? Ya, jadi kenapa antum harus terlibat? Antum punya fakta, Gen Z antum ini ada sesuatu gitu teman-teman. Fakta Gen Z yang nggak bisa ditawar-tawar. Antum punya sesuatu yang luar biasa bagi keberlangsungan positif negeri kita. Apa itu teman-teman? Tuh, ini Ustaz ambil kutip dari republika.co.id, teman-teman, nanti antum bisa coba lihat ya, browsing sendiri. Siapa tahu bilang, Ustaz Alimin bohong tuh, buat-buatan. Enggak. Jadi teman-teman, antum itu penting hari ini menjadi daya tarik bagi seluruh parpol, bagi seluruh tim ses. Itu karena ini, teman-teman. Ya. Di DPT
Jumlah pemilih di Indonesia itu ada 204.807.222 orang di DPT pemilih berdasarkan Majelis Kehormatan digabung, teman-teman. Nah, jumlah Gen Z berapa nih, Ustaz? Masya Allah, teman-teman sekalian. Ternyata Gen Z itu menduduki 46.800.161 orang. 22,85% antum sangat berpengaruh terkait dengan siapa yang akan duduk di kursi dewan maupun jadi presiden besok. Tuh teman-teman, bisa lingkari nih. Antum itu sangat berpengaruh 22,85%. Kalau antum golput nih, berat gitu. Ya, mesti milih. Ini adalah kesempatan antum untuk memilih presiden kita ke depan, pemimpin yang baik ke depannya. Pemimpin yang punya sesuatu buat Indonesia, punya mimpi, punya tumuhan, punya kebaikan untuk mensejahterakan, membuat masyarakat adil makmur, sejahtera kita semuanya. Bukan untuk kepentingan pribadi, teman-teman sekalian. Itu 22,85% antum. Sedangkan milenial itu ustadz ya, termasuk milenial itu adalah ustadz ya, ada kelahiran 80-an. Itu 66.822.388. Jadi milenial pemuda itu memegang, teman-teman tahu nggak? 60% kita nih sangat akan dikerubungi oleh para caleg, oleh parpol, oleh tim ses presiden masing-masing. Kita diburu nih, makanya mereka buat gimmick, buat apa supaya antum senang. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman sekalian, kita mesti sadar, aware bahwa kita memilih ini untuk kebaikan bangsa kita, bukan sekadar bahwa aku lihat yang paling viral aja deh Ustaz, karena dia keren, karena dia masih ini masih itu. Gak gitu, tapi kita melihat bagaimana kedepannya nih bangsa kita. Bangsa kita yang kita mikirkan. Adik-adik antum ke depannya. Itu kita pikir, tidak hanya berpikir hari ini, oh yang keren-keren, yang lagi keren-keren sana sini gitu ya, dengan gimmick macam-macam, enggak. Lihat gagasannya, apa visi misi, nanti Ustaz akan spill lagi. Teman-teman sampai sini. Baik, teman-teman sekalian, mulai hari ini mudah-mudahan ada perubahan di pola pikir kita bahwa kita mesti terlibat dulu teman-teman sekalian. Baik, teman-teman boleh gunakan chatroom, teman-teman. Apakah antum siap menjadi pemilih pemula di tahun 2024? Boleh di chatroom teman-teman sekalian, diketik boleh teman-teman. Apakah antum sudah siap? Siapkah antum menyumbangkan suara untuk memilih para pemimpin kita ke depannya? Apakah antum siap? Tulis di chat. Oke, teman-teman. Siap, oligarki. Aduh, oligarki kebaca. Siap kali? Ya, siap. Maksudnya siap kali. Rizky siap. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ustadz akan stop share dulu ya teman-teman sekalian. Kalian tuh udah bilang, Mas Pati bilang siap, Zidan siap. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kira-kira nih, boleh dong spill sedikit. Boleh walaupun rahasia, tapi rahasia kita doang nih. Kira-kira apa yang membuat antum memilih seseorang itu? Entah caleg, entah besok calon presiden. Kenapa antum pilih dia? Apa alasannya? Satu kata atau dua kata boleh teman-teman. Kenapa antum pilih dia? Boleh deh ketik teman-teman. Kenapa sih Kak Zen milih si Fulan? Nggak usah tersebut namanya, ya entar nanti dikira kampanye kita di sini. Kenapa Kak Zen milih si Fulan nanti? Entah calegnya, entah calon presidennya. Kenapa tuh? Boleh satu atau dua kata mewakili. Entah dia keren misalnya atau apa, silakan. Boleh? Kak Fitri boleh? Karena gagasannya jago public speaking. Wih, Fatih Zakwan. Aku tahu nih siapa Fatih Zakwan ya. Masya Allah. Kak Rizky, militer. Wih, aku tahu nih kalau militer. Awas diculik ya. Kemudian Kak Hanum bilang ketulusannya, Masya Allah Kak Hanum. Makasih Kak Hanumnya. Sangat adem Kak Hanumnya. Kak Zen bilang saya pilih yang ngasih harapan bukan hanya omongan. Ya, memang harus gitu Kak Zen. Jangan sampai ada presiden nggak mau ngasih janji, harus kasih janji, kasih gagasan buat kita. Harus ada janjinya, harus ada isinya. Kak Fitri bilang memiliki gagasan. Makasih Kak Fitri ya. Oke teman-teman, antum nyebut ini bukan misalnya nanti di USAS itu kita diapain nih, nggak ada. Ini hanya kita berapa ini, itu aja. Gagasan, pintar, makasih Kak Fitri. Baik, makasih ya teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semuanya sudah memberikan gagasannya buat kita ya. Masya Allah ya teman-teman sekalian.
Kak Desi nggak apa-apa Ki, militer nggak apa-apa, boleh aja, maksudnya boleh aja. Berbeda pendapat kita boleh, jangan sampai kita kelahi gara-gara keluar dari Poksit, gara-gara apa tuh Zen beda sama Pirasan, nggak gitu ya. Kita boleh pilihan boleh, tapi hati nggak boleh panas ya. Tetap kepalanya dingin ya. Oke kita lanjut ya, bentar lagi teman-teman, lagi dikit. Oke, apakah kelihatan teman-teman? Kak Zen kelihatan nggak nih? Oke, alhamdulillah. Ustaz lanjut ya teman-teman. Baik, Ustaz lanjut. Nah, fakta tentang Gen Z nih teman-teman sekalian. Ini mesti tahu nih, Gen Z itu teman-teman sekalian ternyata, teman-teman, 27% tuh dari data tadi Ustaz sampaikan tadi, dari penduduk Indonesia itu adalah Gen Z, adalah antum teman-teman. Nah, tapi menurut UMN Consultant, ya, dari data mereka itu teman-teman Ustaz baca ya, ternyata dari 27% Gen Z itu hanya 23,28% itu yang tertarik sama politik. Masih ada orang yang masih nggak suka sama politik. Buat apa ngurus politik, ini bukan urusan saya. Alhamdulillahnya 23,8%-nya Gen Z tertarik politik. Tapi yang besar, yang jumlah besarnya lebih banyak yang nggak tertarik sama politik, 44,26% gitu. Sedangkan ada 29,05% tuh ilfil sama politik, nggak suka. Ngapain politik itu nggak keren, politik itu korupsi, politik itu hanya mementingkan diri sendiri. Nah teman-teman sekalian, Ustaz sadar kok di antara itu juga mungkin yang berpikiran gitu, misalnya aku ngapain ngurus politik, nggak tertarik. Tapi yang di ruang ini kayaknya tertarik sih, karena antum udah jadi OSIS tuh mesti punya siasat. Jadi orang OSIS tuh harus punya program, harus punya sesuatu. Nggak mungkin antum mau gabung OSIS terus nggak ngurus politik, aneh sih. Ya, mesti ngeh gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, sehingga fakta antum di 2024 ini adalah pengalaman pertama antum sebagai voters, sebagai pemilih pemula. Tentukan pilihan antum, pilihan yang keren, pilihan yang membawa perubahan, pilihan yang membuat Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, pastinya seluruh partai politik berebut suara Gen Z dong ya. Semua antum akan diperalat, bukan diperalat ya, dikasih sesuatu gimmick, dikasih player, dikasih video-video keren supaya antum mau gitu. Tapi itu tadi, antum mesti lihat nih, kita sedang kondisi Indonesia tuh nggak baik-baik, jadi butuh orang yang bukan punya gagasan aja ya, punya sesuatu, punya bukti kerja yang bagus, tidak sekedar hanya mementingkan diri pribadinya. Nah, sehingga kita mesti lihat nih, apa alasan Gen Z milih partai tadi. Udah satu ya tadi ya, alhamdulillah tuh sudah jawab ya, dia punya gagasan, dia militer, itu sah saja, boleh antum punya. Tapi ini ada 5 pedoman yang bukan mesti ya, bisa antum pikir-pikir, bisa antum kira-kira renungkan, kira-kira nih seperti ini. Ini juga berdasarkan polling, berdasarkan survei juga teman-teman sekalian, bahwa ternyata Gen Z itu mau milih seseorang nih, CAD maupun presiden, caleg, calon anggota dewan itu yang memegang paling tinggi itu 80% itu karena mereka punya visi misi yang jelas dan terukur. Ini dari Times ya, dari surveinya Times kalau nggak salah. Ini bahwa Gen Z itu mau milih orang yang punya visi misi yang jelas, terukur. Ya, karena antum adalah lahir di tengah pesatnya teknologi, melek teknologi, bisa berkomunikasi melalui medsos, antum pasti tahu lah. Pasti lihat siapa punya visi misi yang jelas. Silakan cari, silakan di googling, silakan buka akun X antum ya, Twitter antum ya, buka Instagram, buka TikTok. Silakan lihat siapa yang punya visi misi yang jelas untuk Indonesia. Siapa yang mau punya gagasan yang baik buat Indonesia. Punya sesuatu yang memberikan harapan yang orang-orang yang sudah punya harapan lagi. Gitu. Visi misi harus jelas. Yang kedua teman-teman, dia integritasnya tinggi, 78% nih. Gen Z akan memilih orang yang punya integritas, memiliki rekam jejak yang baik, tidak ada kasus korupsi atau kasus kriminal lainnya. Itu Gen Z. Antum udah bisa googling sendiri, bisa lihat searching sendiri, siapa mereka yang punya rekam jejak yang baik, prestasi yang baik, kemudian ke siapapun dia humble dan sebagainya, antum bisa lihat. Dan ternyata Gen Z memilih 78% itu pemimpin yang punya integritas, rekam jejak yang baik, nggak punya kasus korupsi, nggak punya kasus kriminalitas dan lain sebagainya.
Dan yang mendapati posisi ketiga, survei itu 73% Gen Z itu memilih mereka punya pengalaman berpolitik, pengalamannya punya prestasi baik, dan seterusnya. Sedangkan yang keempat, asal-usul keluarganya jelas siapa keluarganya, bagaimana antum melihat keluarga dekatnya, bagaimana hubungan mereka dengan keluarganya, baik atau tidak, ya jangan berantakan dan sebagainya. Itu 63% Gen Z memilih tentang asal-usul keluarganya harus jelas, gitu. Dan yang kelima teman-teman, ini 5 ranking tertinggi teman-teman sekalian adalah baru faktor agama. Ya, Gen Z tuh sebenarnya nggak lihat faktor agama sih, karena Gen Z itu sudah terbuka pikirannya, sehingga antum juga nggak gampang juga hanya dengan politik identitas. Yang penting dia pakai peci, yang penting hadir di iklan dengan menggunakan dengan gaya-gaya beragama, gitu ya. Nggak mesti itu teman-teman sekalian. Tapi politik identitas bagi kita SIT penting, harus lihat agama juga. Beragama secara inklusif dan toleran, menghormati keberagaman orang lain. Enggak sedikit-sedikit berbeda langsung menuduh orang, ih Wahabi tuh misalnya. Ih orang itu mau pas pemilu aja tuh menuduh orang begitu. Pas nggak pemilu nggak gitu amat. Jadi jangan sampai agama kita gunakan untuk memukul orang lain, terutama teman-teman sekalian, politik identitas itu biasanya digunakan untuk memukul orang-orang Islam. Padahal mereka nanti lihat untuk caleg-caleg di pohon-pohon tuh. Dulunya nggak jilbaban, sekarang jilbaban, datang ke pesantren, mengunjungi sekolah-sekolah Islam, membawa politik identitas juga. Mereka nggak konsisten kadang kepada orang Islam sendiri gitu. Orang Islam dikatakan politik identitas, tapi mereka gilirannya ke pesantren, mereka ke sekolah-sekolah Islam, menawarkan bantuan ke masjid. Itu mereka lupa, nggak konsisten dengan apa yang mereka bilang. Tuh, jangan politik identitas, tapi mereka pakai. Nah, tapi bagi kita umat Islam, kudu wajib menggunakan politik identitas. Kita mesti pilih yang benar-benar pro dengan Islam, peduli dengan Islam. Itu jangan sampai mereka peduli dengan orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang ingin merusak agama kita, merusak bangsa kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga teman-teman saya, inilah pedoman kita. Antum boleh setuju apa enggak, tapi ini adalah hasil surveinya. Bahwa 5 ranking inilah yang menentukan Gen Z, entah antum disurvei apa enggak, tapi Gen Z yang sudah disurvei ini membuat ranking ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai faktor yang bisa menyebutkan mereka menentukan pilihan buat mereka. Dan saya juga sepakat dengan ini. Antum harus lihat visi misinya, integritas dia jujur enggak, ada kasus kriminal enggak, pengalaman berpolitik apa enggak, bagaimana dia dengan kolega politiknya, baik enggak, hasilnya gimana, asal usul keluarganya jelas apa tidak, agamanya gimana? Bisa nggak dia jadi imamkah buat sholat misalnya? Dia bisa nggak menyampaikan keislaman meskipun hanya sekadar misalnya khotbah apa gitu teman-teman sekalian. Silakan antum melihat sendiri gitu teman-teman. Dan ini Ustaz sampaikan, antum boleh setuju apa enggak, it's okay. Ini hanya penyampaian Ustaz berdasarkan hasil survei bagaimana pedoman Gen Z sebelum menentukan pilihan. Itu teman-teman sekalian. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan politik identitas berbasis agama. Nah, jadi menurut Islam itu terkait dengan politik identitas, membawa Islam itu seorang muslim harus dan wajib menggunakan politik identitas, karena Islam itu kafah, syamil mutakamil, menyeluruh, mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kalau antum salah pilih orang-orang caleg presiden nanti yang tidak cinta dengan rakyatnya, mereka akan menjual bangsa ini, menjual negeri kita, menjual pulaunya, menjual SDM, sumber daya alamnya. Kita dapat apa? Gak dapat apa-apa. Nah, kita doakan antum bisa menjadi pemimpin yang bisa menggunakan Islam di masa datang. Antum adalah hafiz Quran sebagai presiden mendatang. Rizky jadi cita-cita adalah presiden masa depan. Maka antum adalah harapan baru Indonesia. Antum ruhul jadid fi jasadil ummah. Antum semua adalah ruh baru bagi umat ini. Kalau antum salah pilih, gak mau terlibat, negeri ini terancam akan diambil orang lain. Negeri ini, agama kita terancam untuk, mohon maaf teman-teman sekalian, bisa digerogoti oleh orang-orang yang gak jelas keislamannya. Mereka mengatakan politik identitas, tapi sejatinya mereka menggunakan itu semua. Dan satu lagi teman-teman sekalian, kita umat Islam pasang badan untuk Indonesia ini, untuk NKRI, untuk Pancasila. Kita pasang badan untuk semua. Dan siapa itu yang bisa membuat Pancasila, menjaga Pancasila sebagai nilai luhur kita, undang-undang kita, negara kesatuan.
itu adalah umat Islam yang sejati. Umat Islam sejatilah yang akan menjaga negeri ini. Bukan yang teriak-teriak Pancasila, tapi sejatinya mereka nggak suka dengan bangsa kita, nggak senang dengan Indonesia itu sendiri. Maka antum adalah rubah-rubah bagi umat ini. Antum adalah Gen Z yang menjadi harapan besar buat bangsa, buat Islam ke depannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penggugah ini antum punya cakrawala berpikir, bisa mulai memilah-memilih. Oke, aku sudah punya pilihan, aku harus terlibat. Dan terakhir dalam pilihan, Ustaz nggak akan maksain antum, teman-teman. Antum silakan memilih dengan sesuai hati nurani antum. Ustaz nggak akan maksa. Tapi sekali kita salah, kita akan salah. Kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa, teman-teman? Ya, seorang pezina, seorang pelacur, teman-teman sekalian, penjahat, itu sama suara sama antum satu suaranya. Kalau antum nggak terlibat, berat bagi bangsa kita. Berat bagi bangsa kita ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa yang sampai sampaikan. Mohon maaf Kak Zen, mungkin kepanjangan ya, Pak Wafi, Kak Rizky, Kak Zidan, Kak Fitri dan semuanya yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau salah-salah kata, jangan laporin ke polisi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penyampaian yang sangat luar biasa dari Ustadz Alimin. Syukran Ustadz atas penyampaiannya. Yap. Walaupun kita lihat secara waktu ya, ini sebenarnya estimasinya masih sangat lama Ustadz. Ya, it's okay. Tapi Ustadz tuh yakin karena anak muda nggak suka diceramahi sih, Kak Zen. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Antum ngasih masukan deh buat bangsa kita. Hari ini Ustadz ingin menyerap aspirasi pemuda agar kita juga punya sesuatu buat bangsa kita ke depannya. Entah apa. Ustadz nggak tahu sih. Maksud baik Allah tuh mempertemukan Ustadz dengan antum tuh kayaknya Allah ingin mengirimkan banyak pesan baik buat Ustadz. Itu ya, kazennya. Ustadz nggak mau banyak ceramah, ntar antum bosen. Wih, tahu emang Ustadz ini the best. Oke, syukran Ustadz Alimin. Seperti yang dikatakan Ustadz Alimin sangat benar ya, kita pemuda sekarang tuh bosen namanya diceramahin, apalagi ceramahnya muter di situ aja. Dan kami butuh seperti ini, apa? To the point, maksudnya jelas, memberikan penyelesaian langsung dengan solusi begitu. Masya Allah. Penyampaian dari Ustadz Alimin sangat membuka cakrawala pikiran saya lagi. Alhamdulillah ternyata politik itu tidak seburuk pandangan kita saat ini. Dan mungkin kalau saya boleh menyampaikan beberapa hikmah mungkin yang bisa saya dapat dari penyampaian materi dari Ustadz ya. Yang pertama tadi, semakin tidak peduli kita terhadap politik, semakin menderitalah kita atas politik tersebut. Kita sadar politik ini bukan hanya permainan belaka, tapi ini permainan yang melibatkan kita semua. Kalau kita tidak ikut dalam permainan itu, kita akan obrak-abrik sama permainan itu. Dan yang kedua, politik tidak melihat kelas sosial, tapi melihat keseriusan kita atas politik tersebut. Kepedulian kita ditunjuk di situ, semakin tidak peduli maka kita akan peduli atas dasar politik ini. Maka dari itu kita harus serius atas politik ini dan jangan menutup pikiran atas politik ini. Dan yang ketiga, kita sempat tentang kriteria pemimpin, kita butuh pemimpin yang berintegritas, berarti memiliki masa lalu yang bagus dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tapi kita tidak menutup siapapun pilihan kita, selama itu terbaik menurut kita, maka silakan pilih dengan hati nurani kita. Selanjutnya adalah pemuda adalah harapan Islam dan Indonesia. Maka Anda semua, para pemuda-pemudi, baik Anda masih SMP, SMA, atau mungkin adik-adik Anda semua, mungkin tanamkan dalam pikiran kita bahwa Islam itu mengatur kehidupan kita, bahkan dari dalam diri kita, bahkan dari luar diri kita, semuanya diatur. Dan yang terakhir adalah suaramu itu penting untuk perubahan bangsa. Maka dari teman-teman sekalian yang sudah dapat kesempatan memilih tahun ini, tolong usahakan jangan sekalipun kalian golput. Karena kalau kalian golput, satu suara, satu harapan kita hilang untuk Indonesia ini. Mungkin itu hikmah yang bisa saya dapat. Dan sekarang, sebelum menuju acara penutup, kita buka sesi tanya jawab.
Siapapun teman-teman yang mau bertanya, mungkin dari Lombok mungkin atau dari Sumbawa, dari Dompu, silakan. Siapapun yang mau bertanya kita akan buka sekarang. Kalau misalkan malu untuk ngomong, boleh langsung share di chat, kolom chat di bawah ini. Jangan malu. Pertanyaan Anda, keresahan Anda mungkin bisa kita selesaikan, kita beri solusi saat ini, dan mungkin akan membuat Anda semakin percaya bahwa politik itu bukan permainan belaka. Silakan. Oh iya Kak Zen, yang bertanya pertama, Ustaz kasih ada hadiah buku buat mereka ya. Siapa yang bertanya pertama ya? Siap, ada hadiah langsung dikasih sama Ustadz Alimin. Ayo, yang mau hadiah boleh langsung bertanya apapun. Sesuai dengan seminar ya, jangan yang aneh-aneh. Jangan nanya apa hero-nya Ustaz di Mobile Legends, jangan nanya itu ya. Oke, pertanyaan dari Rizky, SMA BGN Mataram, Masya Allah, Kepala Rohis se-Indonesia. Assalamualaikum, bagaimana cara kita menyikapi orang yang menjelek-jelekkan pilihan kita? Oh, ini relate. Silakan Ustaz Alimin. Baik, Kak Rizky mana Kak Rizky ya? Samping saya tadi kok. Ki, Ustaz udah habis airnya Ki. Oke, saya spotlight ya Ki ya, apa Ki ya. Baik, Kak Rizky, kemudian Kak Zen dan teman-teman sekalian, ada Kak Wafi, ada OSIS SMPT Bina Rumah, teman-teman Kak Pata, Zidan Afkari, ada Zidan SMP dan semua teman-teman sekalian. Begini, pilihan itu boleh berbeda dong, ya kan? Nggak boleh kita pasang untuk harus orang sama pilihannya. Kita sama dengan pilihan, misalnya kita mau kuliah nggak bisa sama pilihannya. Jadi kalau ada orang yang jelekin kita, ya kita pede aja, nggak usah misalnya enggak kok nggak gitu. Kalau memang kita punya gagasan tentang apa yang orang kita pilih, mending kita sampaikan kebaikannya. Ini kebaikannya, ini kebaikan, sampaikan saja. Jangan sampai gara-gara ini kita akhirnya, mohon maaf, persaudaraan luntur ya, kemudian nggak saling sapa. Waduh, dosa. Orang lain tuh nggak peduli sama kita nih Ki. Mungkin yang kita pilih itu nggak tahu kita, nggak peduli sama kita ya, tapi karena kita memilih ini hati nurani kita, dan itu ini penting nih teman-teman, kita syahada, artinya bersaksi kepada Allah. Jadi pemilih itu adalah bentuk kesaksian kita kepada Allah bahwa dia orang baik beneran. Tuh, kalau dia nggak baik gimana tuh? Kita dosa dong. Nah, makanya jangan lupa bismillah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan orang ini adalah orang yang baik, yang kau ridhoi ya Allah, baik buat masyarakat saya, buat masyarakat Indonesia, dan baik juga buat saya. Itu ya, pede aja dengan pilihan kita. Sama dengan orang yang bully kita ya. Orang yang membuli kita, satu obatnya pede aja lagi ya. Nggak akan berkurang kemuliaan kita kalau kita diejek. Gitu sih bagi teman-teman. Makasih ya Ki. Tunggu hadiahnya segera mungkin Ustaz. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sebagai generasi muda, bagaimana cara kita menanggapi kasus korupsi? Wah, ngeri banget nih. Dari siapa nih? OSIS Bina Rumah. Ini kayaknya rame-rame ya. OSIS SMIT. Oh, keren ya. Baik, kita tepuk jempol buat OSIS SMIT Bina Rumah ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke. Baik, teman-teman di OSIS SMIT Bina Rumah dan teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda, bagaimana cara kita menanggapi kasus korupsi, teman-teman? Ini tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman, ya, karena ini sistemik ya, teman-teman. Korupsi itu udah mendarah daging sejak dulu ya, teman-teman sekalian. Korupsi itu ya tentunya haram. Korupsi itu haram ya bagi saya ya. Korupsi itu haram karena ngambil uang rakyat dengan cara yang legal menurut mereka, dengan cara mereka dibuat undang-undang, dibuat apa-apa untuk melegalkan apa yang mereka perbuat. Nah, bagi kita teman-teman, cara kita menanggapi korupsi adalah satu. Pertama, kita terima dulu kondisi ini nih teman-teman. Terima dulu, jangan sampai kita gara-garanya hanya kita malas hidup, malas terlibat dalam politik. Nggak ada gunanya aku milih, toh juga nanti dikorupsi. Gitu
dan sebagainya. Terima dulu kondisi ini, ya terima dulu. Yang kedua, teman-teman, kita harus menjadi corong buat perubahan. Bahwa korupsi itu nggak baik, nggak benar. Melegalkan korupsi dengan segala macam luar biasa. Antum lihat sekarang ya, korupsi macam-macam dengan kasus macam-macam, kasus yang kita bisa lihat dan itu terang benderang dilihatkan di mata kita dan orang tuh nggak punya daya untuk melakukan. Tapi kita sebagai pelajar mesti menyuarakan korupsi itu nggak benar. Mulai dari apanya dulu. Ya, misalnya kita punya uang OSIS, penggunanya harus benar, jangan nggak amanah dengan itu yang kecil-kecil dulu tentang diri kita. Jangan korupsi uang belanja ibu kita, bapak kita ya. Udah dikasih uang belanja, dikorupsi, disuruh bayar SPP, buat kuota internet. Nah, sudah bisa itu. Jadi awal itu mulai dari yang kecil-kecil dulu nanya. Kalau Agim mengingatkan kepada saya masih ingat guru kita Agim mengatakan bahwa perubahan itu mulai dari 3 hal. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Ya, nggak bisa kita berharap yang besar-besar kalau kita sendiri masih nyoba-nyoba sesuatu yang kecil dulu, karena biasanya orang-orang yang udah besar tuh melakukan hal itu mungkin saja teman-teman, dan besar kemungkinannya mereka di waktu mudanya, di waktu mereka masih remaja kah, itu terbiasa dengan hal itu, dan itu tidak, urat malunya udah nggak ada. Akhirnya pada saat mereka menjabat, mereka menjadi seorang pemimpin, udah nggak malu-malu tuh karena mereka sudah biasa. Gitu teman-teman, mulai dari 3M, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Gitu. Itu ya Kak, OSIS MIT. Thank you ya Kak semuanya. Wah, pertanyaan yang ngeri dari OSIS MIT ini. Keren. Ketos baru, asik. Oke, pertanyaan lain, ayo silakan dari Mataram dan Abkari, Masya Allah. Bentar saya bacakan Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi kasus-kasus pelanggaran aturan berpolitik yang saat ini banyak diberitakan di media? Masya Allah, makasih banyak Kak Fatan. Izin ya, saya saya izin spotlight ya supaya ketahuan ini yang nanya nih teman-teman. Makasih banyak Kak Fata, ini pertanyaan yang bagus. Jawabannya agak susah-susah gampang susah gitu ya. Jadi pelanggaran aturan berpolitik itu udah biasa nih kita lihat kan, sehari-hari kita lihat. Kalau memang antum misalnya punya pedoman, tahu nih itu adalah pelanggaran, dilaporin. Meskipun ya kecil sekali kemungkinan itu akan diproses, gitu. Kecil sekali, tapi minimal kita sudah menyuarakan kebenaran, ya. Jadi antum menyampaikan kebenaran itu sudah bagian dari kita berdakwah. Itu kan tadi sudah spill tadi surat betul, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Antum sudah menyerukan ma'ruf, itu bagian dari kita berpolitik juga teman-teman sekalian. Nah, tapi sedikit-dikit jangan sampai, ini adalah siapa tahu dia hoax. Lihat dulu nih, bermasalah nggak dia, orang yang kompeten nggak men-share tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau memang itu orangnya terpercaya, berarti memang itulah kasusnya pelanggaran beneran. Nah, kita kalau memang itu pelanggaran yang benar, kita coba diskusi orang tua ya, dengan orang yang lebih tua dari kita. Ini pelanggaran tapi kok begini gitu. Karena itu jelas jadi pelajaran buat antum semuanya. Ini etika berpolitiknya nggak ada sama sekali. Berarti kami boleh curang dalam OSIS, kami boleh curang dalam di sekolah. Bukan itu. Itu apa namanya, pesan yang tidak langsung itu antum nggak usah ambil yang buruk-buruknya. Antum akan punya pandangan, punya pegangan bahwa aku nggak bakalan begitu. Aku ingin mempengaruhi, ingin buat perubahan dari apa yang aku lihat saat ini misalnya ada kasus pelanggaran dan sebagainya. Aku tidak akan seperti itu. Aku akan bersuara kalau ada pelanggaran. Minimal itu, karena iman itu kan yang paling kecil adalah ada kerisauan di hati kita, ada sesuatu yang mendesir hati kita, ini salah nih. Itu dulu. Kalau kita punya kekuasaan besok Kafata, antum besok jadi menteri, antum besok jadi presiden, antum tumpas seluruh pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi kalau kita nggak punya kewenangan, agak susah. Kita cuma bisa mengelus dada. Nah, kita punya doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita besok orang-orang yang bisa menegakkan aturan yang benar. Tidak hanya fokus pada keluarganya aja, tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi dia fokus pada bagaimana rakyatnya adil makmur, sejahtera semuanya.
Itu Kak. Kita kalau sudah putus asa rasanya gimana? Sudah hilang harapan, hilang rasa kita kepada orang lain. Maka satu-satunya harapan kita adalah udah balik ke Allah nih. Ya Allah, aku udah ada pelanggaran di mana-mana. Aku nggak punya kuasa ya Allah. Engkau paling kuasa ya Allah, Engkau maha kuasa. Maka berikanlah kebaikan buat ini semua. Terakhir tapi terakhir banget tuh minta sama Allah gitu, minta sama Allah. Gitu Kak Fata ya. Makasih banyak atas kerisauannya. Mudah-mudahan ini sebagai sarana kita membuat perubahan yang besar buat perbaikan politik Indonesia ke depannya. Ya Kak ya. Thank you Kak Fata. Tuh, apa nih? Siap. Pak Tazidan Afkari, terima kasih pertanyaannya. Dan mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi Ustadz ya. Ini yang keempat, satu lagi terakhir kita insya Allah tutup. Oke, pertanyaan dari Fitri Azhara, SMP IT Diaul Islam. Kenapa orang bergagasan dan orang pintar susah diakui di negara kita Ustadz? Wow. Coba bilang. Oke, Ustadz belum share ya, Ustadz, tapi nggak enak sih, nanti kita beda pilihan, beda ini kan. Ustadz punya pilihan tertentu dong. Tapi Ustadz punya sesuatu, Ustadz sudah membayangkan ya. Ustadz membayangkan kalau pilihan Ustadz itu terpilih misalnya, kalau terpilih, Ustadz sudah nulis sekitar ada 8 mimpi Ustadz ya, bayangan-bayangan Ustadz kalau dia terpilih gitu. Satu, kalau dia kepilih nih, akan membuat seluruh pemuda Indonesia itu akan mau berpikir, punya ide, punya sumbang saran bahwa ternyata orang punya gagasan, orang pintar itu ternyata juga bisa diakui dong, bisa jadi presiden negeri ini. Yang kedua, kalau dia terpilih, oh ternyata modalnya nggak banyak, tapi ternyata bisa tuh gitu misalnya. Itu bayangan lu sih. Yang ketiga, kalau dia kepilih, ternyata orang yang bukan anak pejabat pun bisa tuh jadi pemimpin. Itu kebayang Musa gitu. Yang keempat, aku bisa bayangin orang yang humble banget, siapapun dirangkul, siapapun dijawab, siapapun diberi ruang untuk memberikan masukan, nggak anti dan kritik. Wah, bayangan saya tuh pemimpin yang keren banget sih. Nah, Kak Fitri, bukan susah diakui Kak, bukan susah diakui, cuma panggungnya belum dikasih tuh buat orang-orang yang kayak gitu, panggungnya belum ada. Nah sehingga bagaimana panggung itu ada? Kita kasih panggung, kita pilih dia, buat dia terpilih supaya panggungnya lebih besar, lebarkan panggungnya supaya dia betul-betul bercokol di panggung itu dan bisa memberikan kita yes, ternyata orang pintar, orang ilmiah, orang punya gagasan tuh punya tempat di Indonesia. Itu Kak, jangan kita buat negatif dulu, memang kurang asem, misalnya kurang asem orang itu gitu. Aduh jangan, kita positif dulu, positive thinking dulu bahwa belum saatnya mungkin. Hari ini misalnya dia nggak kepilih, yang berarti belum saatnya. Allah belum melihat bahwa dia cocok buat kita. Karena pemimpin itu mewakili wajah rakyatnya, nak. Mewakili wajah sebagian besar wajah rakyatnya, sebagai itu pemimpin. Jadi kalau misalnya hari ini melihat pemimpin kita, mungkin bagi kita ada yang kurang cakap dan sebagainya, itu mewakili sejatinya seluruh rakyatnya, sebagian besar yang ada. Jadi kalau antum mau yang punya gagasan yang bagus, pinter, diakui oleh asing, negara asing, jago memberikan bukti yang baik, maka mulai dari antum juga dong, pilih mereka, buat panggungnya lebih besar. Itu Kak Fitri ya. Mohon maaf Kak Fitri kalau nggak sesuai ekspektasi, jawaban Ustaz saya kayak gitu. Mimpi-mimpi Ustaz kayak gitu. Semoga Kak Fitri besok jadi menteri luar negeri ya. Masya Allah, bela Palestina Kak ya. Siap. Oke, Fitri Azhara SMP IT sudah dijawab sama Ustadz Alimi tadi ya. Semoga sesuai dengan ekspektasi Anda jawabannya. Ya, dan seperti yang Ustadz Alimin tadi katakan, sebenarnya bukan tidak diakui, cuman belum dikasih panggung saja. Sama kayak liriknya sebuah lagu, selama ini kau hebat, ternyata kau tidak didengar. Wih, selama ini kau hebat karena kau tak didengar. Oh iya, oke, thank you. Tapi kau belum didengar begitu saja. Lagu siapa tuh Kak Zen? Lagunya siapa? Gia Indrawari apa Indrawari? Wih, siap. Tepuk tangan tuh Kak Zen ya. Pertanyaan terakhir kita buka sebelum kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Wih, ngeri nih. Teman-teman sekalian,
Pertanyaan terakhir dari Anda semua yang memiliki keresahan terhadap politik, terhadap capres-cawapres 01, 02, 03, siapapun itu silakan disampaikan sekarang. Serasa di debat TV One ini Kak Azan. Harus seru soalnya. Lebih menantang. Oke, silakan dari siapapun. OSIS SMP IT Binal Umah, ayo. Hadir. OSIS. Tidak ada? Sebenarnya bukan tidak ada, cuman belum berani untuk mau menyampaikan pendapat. Siap. Tadi yang dapat buku satu orang tadi kayak yang pertama nanya tadi ya. Oh ya, Rizky BKN. Oh, Rizky BKN, alhamdulillah. Siap. Silakan ditunggu Rizky ininya, bukunya. Dia samping saya nih. Oke, pertanyaan terakhir karena tidak ada, saya izin bertanya Ustaz. Oh iya, siap. Kayaknya Ustaz harus menajamkan pikiran sekarang. Silakan. Kok tahu? Oke, Ustaz. Sebenarnya cukup kaget dengan capres dan cawapres pada pemilu tahun ini. Dengan banyaknya suuzon yang terjadi di antara kita. Menurut Ustadz, kira-kira di pemilu ini ada konspirasinya? Woi, ini. Maksudnya tidak make sense, Ustaz. Maksudnya kayak, kok bisa gitu. Dengan tidak bisa dijelaskan soalnya takutnya ada pendukung. Saya netral di sini guys ya. Konspirasi. Oke. Ustaz, menurut Ustaz kira-kira apakah terdapat konspirasi di pemilu saat? Oke, thank you. Pendapatnya. Saya ingin lihat orang lain ntar ya. Ingin minta pendapat satu orang deh. Ketua Poksit siapa nih? Kak Wafi ya. Kak Wafi, boleh bantu Ustaz nih sebelum Ustaz jawab nih. Kak Wafi kira-kira dalam pemilu ini menurut Kak Wafi ini tapi ngerti konspirasi kan Kak Wafi ya? Ada campur tangan. Menurut Kak Wafi gimana Kak? Menurut Kak Wafi kira-kira besok nih ada konspirasi nggak sih? Silakan Kak, boleh. Aduh, berat ya pertanyaan wakil Sumbawa ya. Jujur sih kan belum banyak ngerti lah tentang politik. Iya Kak. Jadi ya bisa aja sih kalau misalkan ada konspirasi kan. Konspirasi itu bisa dibilang kan pandangan setiap orang tuh beda-beda. Kadang ada yang bilangin konspirasi, ada yang beda, ada yang enggak gitu. Jadi ya tergantung kita nanggapinnya gimana, apakah itu konspirasi atau bukan. Wah, gitu aja, Ustaz. Tepuk tangan untuk Kak Wafi. Syukuran Kak Wafi, thank you Kak. Masya Allah, barakallahu fiik. Mohon maaf Kak ya. Semoga antum nggak shock ya. Nggak apa-apa ya Kak ya, mohon maaf Kak. Nah, tadi Kak Wafi udah bilang bahwa ada konspirasi nggak sih gitu. Nah, kalau kita bicara konspirasi agak ada, jadi bacanya harus lebih tinggi nih Kak Zen ya, Kak Wafi. Betul kata Kak Wafi tadi mengatakan bahwa bisa aja ada konspirasi karena namanya perpolitikan gini deh, prinsip kita ya. Kak Rizky Ramadhani, kemudian Kak Fata, Kak Fitri dan semuanya. Jadi politik itu nggak ada musuh yang abadi ya teman-teman. Di politik itu nggak ada musuh yang abadi, ada tuh kepentingan abadi yang ada. Sehingga kalau kita mengatakan ada konspirasi, bisa jadi. Tapi ntar misalnya kita ternyata gabung ke kubu satunya, kita bilang konspirasi juga yang sebelah juga bilang nanti ada konspirasi buat kita. Tergantung cara pandang kita, perspektif kita dari mana dulu dilihat gitu. Tapi bahwa itu ada konspirasi atau enggak pasti ada. Konspirasinya bisa, tapi jangan ini dikit-dikit konspirasi gitu ya. Nanti menciptakan ketakutan yang kadang nggak beralasan buat kita. Jadi kita saatnya tuh ayo kita aksi dulu, melakukan kebaikan. Mau ada konspirasi apa enggak, kebaikan itu akan berjalan Kak, karena kebaikan adalah proyeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Mau konspirasi, mau makar siapapun kan Allah bilang, "Wa makaru wa makarallah," ya.
Ya, makar siapa, mau makar siapapun, kalau nggak akan bisa mengalahkan makarnya Allah, konspirasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, nah ya. Bisa aja, bisa enggak. Makasih Kak Zen, thank you Kak Zen ya. Jangan takut dengan konspirasi, ya. Takutlah pada konspirasi diri kita sendiri gitu ya. Yang nggak mau maju, nggak mau pikiran, nggak mau maju dan sebagainya. Thank you Kak Zen. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak atas pandangan dan pendapatnya. Wafi, mohon maaf ya, jangan overthinking habis ini, Wafi. Oke. Oke, pertanyaan dan jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga tadi yang bertanya bisa terus menggali potensi dirinya dan jangan membatasi diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin menurut Anda tabu, tapi padahal itu sangat bermanfaat. Yep. Oke, demikian seminar pada hari ini. Saya mohon izin untuk teman-teman peserta seminar, boleh di kolom chat di bawah itu ada daftar hadir, silakan diisi. Bagi yang mungkin pakai perwakilan sekolah atau bagaimana, boleh diisi langsung nama sekolahnya saja kalau misalkan rame-rame. Cuman kalau misalkan pribadi silakan isi secara pribadi saja. Oke, dan sebelum kita tutup juga kita mau foto bareng. Kita SS maksudnya seminar ini. Jadi mohon yang masih off cam, yang masih nutup kamera silakan dibuka sebentar aja. Tunjukkan pesona kalian, jangan malu. Kalian adalah manusia sempurna kok, walaupun nggak sepenuhnya. Ciptaan paling sempurna, ayo silakan. Tunjukkan eksistensi Anda. Jin aja berani kok, nampain masa kita manusia nggak berani? Yuk, silakan. Oke, dari Akila, SMPIT, anak soleh, silakan. Alivia, Becky N, Hanum, Alma, baik Nazwa, Putri, Lisana, Musyafa, Dwi Ananda, Raja Faras, asik. OSIS, SMIT dan sebagainya, yuk. Buka sebentar aja, kita SS. Coba. Oke, udah buka cam semua? JC Becky N. Latifah Becky N, ayo semuanya open cam lah, no kan? Tuh, kalian tuh sebenarnya ganteng dan cantik, cuman kalian malu aja sebenarnya. Ayo, be proud lah, bangga dengan diri Anda sendiri. Ayo. Oke, minta tolong operator Bapak Wafi Diaul Haq atau Rizky, silakan di SS wajah-wajah tampan dan rupawan. Wafi SSP. BTW gimana SS di laptop? Udah SS ya? Ya. Oke, Rizky. Boleh di SS Rizky. Nah, rame-rame boleh, keroyokan boleh, SMIT boleh. Aduh, susah ya. Ayo dong. Udah, saya bantu tuh. Kamar komputernya nggak bisa, oke nggak apa-apa nanti mau. OSIS Binal Ummah rame banget, masya Allah. Assalamualaikum. Oke, Kak Akila, terus Kak Aisyah, Kak Alma. Gimana Rizky, sudah? Udah. Capek. Oh, nggak kebayang. Udah. Jawab lagi. Sudah Ustaz kirim ke Wafi, ke Kak Wafi. Sudah ya? Ya. Oke. Oke, silakan yang masih merasa malu dengan diri sendiri silakan off cam. Oke. Terima kasih banyak semua peserta dan pemateri juga. Ustaz Alimin, terima kasih banyak atas waktunya hari ini di hari Minggu yang sangat cerah, yang seharusnya mungkin kita menganggap ini adalah hari libur, seharusnya kita beristirahat, tapi kita masih memacu otak kita untuk terus belajar, membuka wawasan baru. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Sama-sama, dan Kak. teman-teman, Thank you ya. Ya, Ustaz. Terima kasih teman-teman sekalian dari penjuru NTB dimanapun Anda berada. Ingat,
diri Anda itu sebenarnya bermanfaat, tapi Anda sebenarnya belum mau memunculkan saja. Seperti lirik lagu tadi, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Oke, demikian.